Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Pancasila sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, suatu keniscayaan bahwa Pancasila difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasi-organisasi di Indonesia. Misalnya pesantren, sebagai pendidikan tertua di Indonesia, sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga, digalakan dengan diadakan pendidikan-pendidikan di pesantren. Berdirinya dan perkembangan pesantren tidak dapat dipisahkan dengan zaman Wali Songo. Pondok pesantren yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi adalah orang pertama dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pesantren itu sudah ada sejak abad ke-15. Keadaan dan kondisi pesantren pada masa awal masuknya Islam tidak seperti yang kita lihat sekarang. Fungsi dan kedudukannya pun tidak sekompleks sekarang. Pada saat itu, pesantren hanya berfungsi sebagai alat islamisasi dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Penaklukan Belanda atas bangsa di Nusantara telah menyebabkan adanya proses westernisasi di berbagai bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan. Dengan berdalih pembaharuan mereka menyelinapkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan agama Nasrani. Pemerintah Belanda berusaha menyudutkan lembaga pendidikan Islam dengan membuat kebijakan-kebijakan yang melarang kiai untuk memberikan pengajaran agama kecuali ada izin dari pemerintah. Pemerintah Belanda melakukan penutupan terhadap madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Bentuk-bentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pesantren diantaranya seperti mengikuti program-program di pesantren, misalnya seperti sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca nadhom, mengikuti kegiatan istighosah, kesadaran dalam menaati peraturan, harus jujur, adil, mandiri, akur, toleransi, saling membantu, gotong royong, giat belajar, menjaga kebersihan, kesopanan, ketaatan, cinta tanah air, turut mengikuti upacara bendera. Ada juga pesantren, sebagaimana dikenali kebanyakan orang, merupakan sebuah wadah pendidikan yang independen, yang tulus dalam melahirkan generasi-generasi berakhlak mulia dan bisa diandalkan. Di sisi lain, pesantren juga tidak jarang menjadi sarana untuk penguatan ideologi bangsa dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam segala hal aktivitasnya. Lihat saja, mereka dalam kesehariannya dituntut untuk menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jika tidak, mereka akan mendapatkan takzir atau sanksi. Upaya dalam penekanan peribadatan inilah yang menjadi indikasi berjalannya nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam diri santri. Dalam sikap berperilaku, kaum santri juga diajarkan mengenai tata kelakuan luhur dalam menanggapi kehidupan sosialnya, yang kemudian hal ini disebut sebagai adab.
Biasanya, bagi kelas pemula di kalangan pesantren akan diajarkan ilmu mengenai adab-adab dalam kehidupan sehari-harinya dengan kitab Ta'lim Muta'alim sebagai landasannya. Maka tidak diherankan lagi jika santri memiliki unggah-ungguh yang lebih dibandingkan orang-orang yang mengenyam pendidikan di luar pesantren. Perilaku semacam ini secara hukum merujuk pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanaman sila berikutnya yakni Persatuan Indonesia. Kehidupan di lingkungan pesantren menuntut para santri untuk membina persatuan antar satu sama lain agar terciptanya suatu kerukunan dalam kekeluargaan. Salah satu kegiatan yang dapat mereka akulturasikan ialah dalam bentuk kegiatan yang kerap disebutnya sebagai roan, yaitu kerja bakti bersama dalam membersihkan area pondok pesantren ataupun membangun pondok pesantren. Tanpa mereka sadari, rasa kekeluargaan pun terbangun dalam diri masing-masing santri. Dengan adanya kekeluargaan, maka suatu bintang persatuan menjadi rekat serta kokoh dan sulit untuk digoyahkan oleh pengaruh lain. Beralih dari semua itu, dalam dunia pesantren seringkali para santri menemukan problematika mengenai hukum fikih yang menekankan pada aspek-aspek kesehariannya melalui berwudu, sholat, mandi, berhubungan sosial, makan, minum, dan hal-hal lain yang melibatkan suatu ketentuan fikih berlaku. Nah, disinilah aspek musyawarah dalam menentukan hukum itu terjadi dan sangat sinkron dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, keadilan dalam ranah pesantren juga turut serta dikumandangkan. Pemberlakuan takdir atau sanksi di lingkup pesantrenan yang tidak memandang sisi dirasa menjadi salah satu bentuk perwujudan sikap adil di kalangan santri. Bagi siapapun yang bersalah, tetap saja ia akan mendapat sanksinya. Semua santri sama derajatnya, tidak ada yang dibedakan dalam segala halnya. Rutinitas inilah yang sekiranya bisa menggambarkan penerapan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima dari Pancasila.